Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kelas 6 akan belajar tentang cara menggali dan mengembangkan informasi pada suatu teks. Sebelumnya kita sudah mengenal tentang unsur 5W1H. Ada yang masih ingat apa itu 5W1H? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah what, apa. Yang kedua, where, di mana. Yang ketiga, when, kapan. Yang keempat, who, siapa. Yang kelima, why, mengapa. Dan yang terakhir, keenam adalah how, bagaimana. Apa menginformasikan tentang peristiwa apa yang terjadi di teks tersebut. Di mana menginformasikan tentang di mana tempat peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan kapan menginformasikan tentang waktu peristiwa itu terjadi. Kemudian yang siapa menginformasikan tentang orang yang terlibat. Kemudian mengapa menginformasikan tentang alasan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Dan terakhir bagaimana yaitu menginformasikan tentang bagaimana proses kejadiannya. Di sini Ustazah Elif mempunyai teks. Ini berdasarkan dari sumber buku siswa, tema persatuan dalam perbedaan, halaman 2. Kemudian kita akan mencari aspek atau unsur 5W1H. Yang pertama adalah apa. Kira-kira pertanyaan yang sesuai dengan apa adalah, nah ini ya contohnya, peristiwa apakah yang terjadi pada teks tersebut? Kira-kira apa jawabannya? Iya, benar sekali. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, mengapa? Ini adalah contoh pertanyaan, mengapa proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Oke, jawabannya, peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kemudian unsur ketiga yaitu siapa. Siapakah yang menyusun teks proklamasi? Jawabannya adalah yang menyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Selanjutnya unsur di mana. Pertanyaannya, di manakah tempat penulisan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Maka jawabannya adalah di Rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Unsur yang kelima yaitu kapan. Nah, ini contoh pertanyaannya. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan? Maka jawabannya adalah 17 Agustus 1945. Unsur yang terakhir yaitu bagaimana. Contoh pertanyaannya adalah bagaimana proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, karena bagaimana adalah proses, maka jawabannya adalah proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang menghadiri yaitu Suwiryo Wilopo, Gever Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Jadi setelah kita mengidentifikasi dan mencari unsur 5W1H, maka selanjutnya yaitu jawaban-jawaban yang dari 5 unsur tadi telah menjadi peta pikiran. Ya, jadi ini adalah peta pikiran dari teks yang telah kita baca tadi, kita telaah tadi, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian dari peta pikiran atau dari jawaban pertanyaan anak-anak tadi, baru kita kembangkan menjadi informasi yang utuh. Nah, sekarang kita mulai untuk mengembangkan informasi.
Mengembangkan informasi menggunakan bahasa sendiri, yaitu dari penggabungan jawaban dari peta pikiran tersebut. Yaitu ini contohnya ya. Maka dari jawaban-jawaban tadi kita jadikan satu menjadi paragraf yang utuh, jadi informasi yang utuh. Nah, ini adalah contohnya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting karena menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang dihadiri oleh Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian pengibaran bendera merah putih. Ya, jadi seperti itu untuk mengembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri penggabungan dari jawaban-jawaban yang telah kita cari di peta pikiran. Maka, langkah untuk mengembangkan informasi yang pertama yaitu kita membuat peta pikiran yang memuat 5W1H. Langkah kedua, menemukan jawaban dari peta pikiran tersebut. Yang ketiga, kita menggabungkan atau mengembangkan informasi yaitu yang dari jawaban peta pikiran dengan menggunakan bahasa sendiri yang kita gabungkan menjadi satu paragraf yang utuh. Sudah paham ya nak ya? Jadi sekarang mulai penugasan kita coba. Silakan anak-anak membuka buku siswa dan silakan baca teks tentang pengibar sang Saka Merah Putih pada buku siswa tema 2 halaman 40 sampai 41. Kemudian silakan mencari informasi penting dengan menggunakan peta pikiran yang memuat 5W1H serta jawabannya. Kemudian kembangkan peta pikiran tersebut menjadi informasi yang utuh dengan menggunakan bahasa sendiri. Setelah itu silakan dikerjakan di buku tulis tema dan didokumentasikan dan hasilnya dikirim di Google Classroom. Tetap semangat dan selamat mengerjakan secara mandiri. Terima kasih, kurang lebih Ustazah Elif mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.